Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 24 Juli 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yohanes, pasal yang pertama, ayat 45 sampai dengan 47a. Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 47a. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, renungan Yohanes 1 ayat 45 sampai 47 ini menyoroti bagaimana Yesus menarik Nathanael untuk menjadi muridnya. Yesus melalui perantaran Filipus mengungkapkan bahwa ia telah melihat Nathanael di bawah pohon ara, tempat Nathanael merenungkan firman Tuhan yang membuatnya percaya dan mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Yesus menjanjikan kepada Nathanael bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar, termasuk langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun kepada anak manusia, yang mengindikasikan hubungan erat antara surga dan bumi melalui Yesus. Artinya, segera sesudah Yesus memanggilnya menjadi pengikutnya, Filipus menyaksikan imannya kepada Nathanael. Filipus memproklamirkan bahwa ia telah bertemu dengan Mesias yang dinubuatkan oleh Musa dan para nabi, yaitu Yesus orang Nazaret. Mendengar itu, Nathanael melontarkan pertanyaan sinis yang menunjukkan ketidakpercayaan. Sikap ini sebenarnya muncul dari pengetahuannya yang baik terhadap kitab suci, bahwa Mesias tidak berasal dari Nazaret. Tidak pernah ada nubuatan para nabi mengenai tempat itu. Bisa kita baca dalam kitab Yohanes 7 ayat 52. Lagi pula, Nazaret adalah satu kota di Galilea yang ditinggalin oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai Israel sejati, Nathanael tahu bahwa Mesias akan datang dari tanah Yehuda dan keturunan Daud. Menariknya, Filipus tidak berusaha mendebat atau menjelaskan panjang lebar.
ia hanya menantang dan mengajak Nathanael untuk menyaksikannya sendiri. Setelah bertemu Yesus, Nathanael berubah dengan berani. Ia mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja orang Israel. Ia pun tahu bahwa sekalipun Yesus berasal dari Nazaret, tetapi dia adalah keturunan Daud yang lahir di Bethlehem, tanah Yudea. Nathanael pun menjadi pengikut Yesus yang setia. Yohanes 21 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang bersikap sinis dan mempertanyakan bagaimana hal tentang iman kita di dalam Kristus. Hendaknya kita tidak menanggapi secara negatif. Mereka perlu diberi ruang untuk belajar dan mengamati secara objektif, lalu menyimpulkan apa yang benar. Ketika mereka memiliki pengalaman yang lebih intim dengan Yesus, sikap sinis itu bisa berubah menjadi iman yang teguh, lalu mengikuti dia dengan setia. Nathanael menjadi contoh bagaimana keraguan dan sikap merendahkan diri dapat merubah menjadi iman yang teguh dan pengetahuan akan kebesaran Yesus. Ia juga menjadi contoh bagaimana pengenalan akan Yesus dapat membawa pada pengakuan pribadi dan pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Pertama, renungan ini menekankan pentingnya keterbukaan hati untuk menerima kebenaran dan pengenalan akan Yesus, serta pentingnya pengalaman pribadi dalam iman. Yang kedua, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenali Yesus secara pribadi dan bagaimana kita dapat mengalami pengalaman iman yang lebih dalam. Sebagaimana Nathanael, kita juga diajak untuk melihat hal-hal besar yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita melalui iman kepada Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.